السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di rumah Allah. Hari ini jutaan umat Islam berkumpul di tanah lapang, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka yang pertama mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua, kita semua menyebutkan Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kuasanya yang agung, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hambanya, kita makhluknya ciptaan Allah adalah hamba makhluk yang hina, tidak berhak untuk menyombongkan diri di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsitnya: al-azimatu izari wal kibriya'u ridai, bahwasanya keagungan adalah pakaianku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah selendangku. Artinya apa? Yang berhak sombong, yang berhak mengagungkan diri, menyombongkan diri hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Maka orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi, menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepadanya di dalam surah Ghafir ayat 60: innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku
maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dakhirin, dalam keadaan hina dina, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk Idul Adha dan Idul Fitri, kita bertakbir kepada Allah. Ketika kita mau salat bertakbir kepada Allah, ketika iqamah bertakbir kepada Allah, ketika bayi baru lahir diadzankan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, cucu atau keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya makna dari Allahu Akbar. Apa kata beliau? Annallaha akbar min an yusaf, bahwasanya Allah lebih besar dari apa yang disifati oleh manusia. Allah lebih besar apa yang kita pikirkan dalam benak kita, yang dipikirkan oleh orang-orang yang suka memikir dan seterusnya. Makanya tidak layak bagi Allah, tidak pantas bagi Allah ketika Allah ditanya di mana, kemana, kapan. Karena di mana, kemana dan kapan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana, kemana adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk Allah, siapapun kita, pejabatkah atau kita orang kaya konglomerat yang punya harta yang banyak, punya kedudukan yang banyak, tidak boleh sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan, kalau orang menyombongkan diri di hadapan Allah, maka ancamannya adalah neraka Jahannam dan dimasukkan dalam keadaan dihina dina, na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul dalam rangka hari raya. Hari raya adalah, di hari raya Idul Adha ini khususnya ada dua. Pertama ada farhah, yang kedua fida. Farhah itu kebahagiaan atau kesenangan. Kita namanya hari raya bersenang-senang, kita bergembira, bersukaria di hari raya. Dan farhah itu ada dua, kesenangan, kegembiraan itu ada dua. Ada farhatun bi ghairil haq, ada farhah yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ada farhatun bihaq, ada farhah kebahagiaan yang dibenarkan di dalam agama. Farhatun bi ghairil haq, kebahagiaan atau kesenangan, bersukacita di dalam hal yang tidak dibenarkan oleh Allah adalah bergembira, bersenang-senang di dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, mendukung setiap kebatilan, maka kebahagiaan tersebut dilarang di dalam agama. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu berbahagia, janganlah kamu bersenang-senang di dalam hal yang dilarang dalam agama. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihin, Allah tidak suka dengan orang yang senang dalam kemaksiatan tersebut. Wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua farhatun bihaq, yaitu kebahagiaan yang dibenarkan di dalam agama, yaitu farhatun bitta'ah, kebahagiaan, kesenangan dalam taat kepada Allah. Bahwasanya yang namanya taat, yang namanya melaksanakan perintah Allah adalah sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan. Sebaliknya melakukan dosa sekalipun dia menyenangkan hawa nafsunya, pada hakikatnya dialah sebuah kegelisahan, bahkan menjadi ancaman nanti di yaumil qiyamah bagi orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Rasulullah, bifadlillah, dengan karunia Allah, dengan Al-Quran, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, dengan demikian hendaklah mereka bergembira, bersenang-senang, dzalika khairum mimma yajma'un, karena karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari harta mereka, lebih baik dari anak-anak mereka, lebih baik dari dunia mereka. Al-Quran dan Rasulullah yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya, anaknya, istrinya, mereka semua senang ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim tidak melihat bentuk perintahnya wajib ataupun sunnah, tapi yang dilihat siapa yang memerintahkan, karena wajib itu adalah amrun minallah ala sabilil ittirar, bahwasanya yang namanya wajib itu perintah dari Allah, harus dalam keadaan dipaksa. Sementara sunnah amrun minallah ala sabilil ikhtiyar, perintahnya juga dari Allah, tapi dikembalikan kepada kita untuk memilih mau melakukan atau tidak. Tapi tidak dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apapun perintahnya, kalau itu datang dari Allah, maka beliau langsung katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat perintahmu ya Rabb. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, contoh orang atau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan kegembiraan dalam kebaikan, kegembiraan yang dibenarkan di dalam agama, adalah Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang hitam dari Habasyah. Beliau beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulullah, keimanannya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi di saat beliau sakaratul maut, di saat beliau mau meninggal dunia, apa yang beliau ungkapkan? Wa farhata, wa farhata, aduh senangnya saya hari ini, gembiranya saya hari ini, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, besok saya akan berjumpa dengan kekasih-kekasih, yaitu Nabi Muhammad dan pengikutnya. Mau meninggal dunia senang karena pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang dibenarkan di dalam Islam. Kecintaannya, kegembiraannya bukan hanya di dunia, bahkan berharap berkumpul di barzah, berkumpul di mahsyar, sampai berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang yang ia cintai karena Allah selama dia hidup di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Idul Adha ini yang kedua, tadi yang pertama farhah, yang kedua namanya fida. Fida itu tebusan atau pengorbanan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya serta istrinya. Sebenarnya Nabi Ibrahim kalau mengikuti hawa nafsunya, tidak ingin melaksanakan perintah Allah, tapi beliau mendahulukan akal sehatnya, mendahulukan perintah Allah, mendahulukan wahyu daripada nafsu. Maka hawa nafsu selalu dikalahkan ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bertahun-tahun tidak punya anak, tetapi ketika punya anak, anaknya ditinggalkan di lembah, tak bertuan, tidak ada orang. Sebenarnya Siti Hajar istrinya bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, aina tadhhab, kau mau kemana? Kemudian watatrukuna bihadzal wadi alladzi laysa bihi insun wala syai',
kamu tinggalkan kami di sini sendirian, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, Allahul ladzi amaraka bihada, apakah ini Allah yang memerintahkanmu dengan hal ini, meninggalkan kami di lembah yang gersang, di lembah yang tak bertuan? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, apa kata Nabi Ibrahim? Naam, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan jawaban dari Siti Hajar istri Nabi Allah Ibrahim ketika dikatakan bahwa ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, silahkan kamu pergi, kalau insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati, aku tinggalkan keturunanku biwadin, yaitu di lembah yang tidak ada pohon-pohonan, tidak ada buah-buah, tidak ada sama sekali, di lembah yang gersang, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu al-muharram. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar setiap manusia condong kepada Masjidil Haram, dan terbukti saat ini kota termegah, kota yang paling makmur adalah Makkah Al-Mukarramah, adalah berkah dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selepas Nabi Ibrahim dari perantauannya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala ke Babilonia, kemudian datang lagi anaknya, sudah mulai bisa diajak bicara. Disebutkan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bayangkan coba, datang-datangnya puluhan tahun nggak punya anak lama, tiba-tiba punya anak, datang mau nyembelih anaknya dengan alasan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, dua manusia atau tiga manusia, ayah, kemudian ibunya dan anaknya, ketika datang perintah Allah, apa yang terjadi? Ya abati fa'al ma tu'mar, hei anakku Ismail, aku bermimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Perhatikan, orang yang mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah ketika orang tua mendidik anaknya berbakti kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya, maka jawabannya selalu mendahulukan Allah daripada hawa nafsunya. Berbeda dengan anak yang dididik dengan kemegahan dunia, dididik dengan kemewahan, tidak pernah dikenalkan Allah dalam hidupnya, tidak pernah dikenalkan syariat Rasulullah, tidak pernah dikenalkan Rasulullah dan sahabatnya, tidak pernah dikenalkan orang-orang soleh, maka tidak sedikit hari ini di dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan kebanyakan adalah umat Islam, ada orang tua membunuh anaknya, ada anak membunuh orang tuanya, ada anak membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Kenapa? Karena mereka jauh dari dirikan Allah, karena mereka jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, ketika keduanya Ibrahim dan Ismail aslama itu pasrah, bukan pasrah karena perintah udah nggak apa-apa deh, terpaksa, bukan, tapi maknanya ar-ridha at-tam, yaitu keridhaan yang sempurna, pasrah, benar-benar Ismail mau disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, pelipisnya, pedangnya sudah ada di pelipis Nabi Allah Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim,
kemudian kami panggil Ibrahim, kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, bahwasanya engkau telah membenarkan mimpimu, inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang nyata, ujian yang besar, karena Allah telah menguji yang besar kepada Nabi Allah Ibrahim, yang bagian Nabi Allah Ibrahim adalah bagian dari ulul azmi minar rusul, rasul-rasul Allah yang terpilih. Kemudian Allah apa jaminannya? Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebus, kami ganti Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang agung, yaitu kambing kibas. Kemudian Ibrahim dan Ismail dan Siti Hajar bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sini kemudian ajaran Nabi Allah Ismail, ajaran Nabi Allah Ibrahim diambil menjadi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih anak lagi. Menyembelih anak tidak mungkin, syariatnya menyembelih hewan kurban saja. Banyak orang kaya yang masih menawar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih nego dengan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal pada hakikatnya yang disembelih bukan hewan kurbannya. Allah tidak butuh dengan daging, Allah tidak butuh dengan darah, Allah tidak butuh semua hewan kurban kita. Yang sampai kepada Allah adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, bahwa yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan totalitas kita kepada Allah di dalam melaksanakan perintahnya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dari khutbah singkat kita ini, pertama, bahwasanya keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk keagungan, bentuk simbol persatuan dari umat Islam, bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Tuhan yang kita sembah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Tuhannya Nabi Ibrahim dengan Tuhan kita sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita bersatu. Jangan pecah belah umat Islam dengan sektarian, dengan permasalahan furu'iyah, dengan fikih-fikih yang tidak penting dibahas dalam masjid. Tapi satukan umat Islam kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Ka'bah yang menjadi kiblat kita umat Islam. Yang kedua, sebagai kesimpulan kita adalah bergembira dengan kebenaran hakiki, dan istiqomah dalam ketaatan adalah bukti keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, agama ini adalah pengorbanan, ad-dinu tadhiyah, bahwa kalau kita ngaku beragama, agar kita tidak dikatakan dusta di dalam beragama, maka ketika datang perintah Allah berupa berkurban, maka buktikan pengorbanan kita untuk menyembelih hewan kurban tersebut, agar kita diakui sebagai hamba Allah yang takwa dan beriman kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa karuniakan kepada kita lapang dada, istiqamah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ketika datang perintah Allah, yang setiap datang perintah Allah tersebut adalah melalui proses pertarungan antara akal dan nafsu. Kata akal kita mau ikut, mau taat, tapi kata nafsu jangan. Mana yang menang? Keikutan-ikutan hawa nafsu atau akal? Maka itulah yang menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita mendahulukan akal sehat dan didukung oleh kekuatan malaikat, insyaallah kita akan menjadi orang baik dunia dan akhirat. Tapi setiap ada keputusan perintah Allah, kita ikuti hawa nafsu, malas, kemudian enggak mau, capek dan seterusnya,
maka kita akan menjadi orang celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, Allah terima korban kita, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan kita berkorban, Allah ampuni dosa orang tua kita baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka yang sudah meninggal. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.